Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Panjapuspitasari dengan NPM 2464641 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian perlintasan sebidang JPL 1B kilometer 01+002 yang terletak di Jalan Layur, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Jalan Rel. Presentasi agenda meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, analisis dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Pertumbuhan jumlah penduduk selaras dengan pertumbuhan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab dalam masalah transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, tingginya angka kecelakaan, menurunnya kualitas lingkungan. Dan dalam hal ini, kereta api hadir sebagai salah satu moda transportasi yang lebih efektif dan efisien dengan jaringan rel yang menghubungkan antar kota secara langsung. Namun dengan demikian, perlintasan rel seringkali menjadi titik rawan kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun penumpang kereta api. Oleh karena itu, pengelolaan serta peningkatan keselamatan di perlintasan kereta api menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan dalam sektor transportasi. Dengan rumusan masalah penelitian, 1. Bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang JPL 1 BKM 01 plus 002. 2. Bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang JPL 1B kilometer 01 plus 002. Tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keamanan di perlintasan sebidang, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat diterapkan guna meningkatkan keselamatan pada perlintasan JPL 1B kilometer 01 plus 002. Tinjauan pustaka. Perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api adalah persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya maupun jalan kecil lainnya. Perlintasan kereta api terdiri dari perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang. Struktur jalan rel. Struktur jalan rel merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Komponen struktur jalan rel. Komponen struktur jalan rel meliputi rel, penambat rel, plat, sambung, mur dan baut, bantalan, dan lain sebagainya. Persyaratan perlintasan sebidang. Pengertian, ketentuan, dan persyaratan terkait perlintasan sebidang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lainnya. Penentuan perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud apabila melebihi ketentuan. 1. Jumlah kereta api yang melintas pada lokasi tersebut sekurang-kurangnya 25 kereta api per hari dan sebanyak-banyaknya 50 kereta per hari. 2. Volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR sebanyak 1.000 sampai dengan 1.500 kendaraan pada jalan dalam kota dan 300 sampai dengan 500 kendaraan untuk jalan luar kota. 3. Hasil perkalian antara volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR dengan frekuensi kereta antara 12.500 sampai dengan 35.000 SMPK, maka harus ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. Rambu dan marka pada perlintasan sebidang. Rambu dan marka pada perlintasan sebidang meliputi 1. Rambu lalu lintas, 2. Rambu peringatan, 3. Rambu larangan, 4. Rambu perintah, 5. Rambu petunjuk, 6. Rambu lalu lintas sementara, 7. Papan tambahan, 8. Marka jalan, 9. Isyarat lampu lalu lintas, 10. Isyarat suara, dan 11. Jarak pandang. Metodologi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan menggambarkan fenomena yang ada. Tahapan penelitian meliputi pekerjaan persiapan, proses pekerjaan inventarisasi perlintasan sebidang, proses kompilasi dan modifikasi, serta pekerjaan survei. Analisis dan pembahasan. Gambaran lokasi survei. Perlintasan sebidang JPL 1B kilometer 01 plus 002 terletak di Jalan Layur, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Lokasi ini berada sangat dekat dengan stasiun Semarang Tawang dan termasuk dalam jalur utama perkereta-apian lintas utara Pulau Jawa. Lintasan ini menghubungkan dua sisi kawasan permukiman dan kawasan niaga yang cukup padat aktivitas, sehingga memiliki lalu lintas harian kendaraan yang cukup tinggi baik kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Lebar jalan di perlintasan ini mencapai 15,6 meter yang mencakup dua jalur kendaraan. Kondisi jalan cukup baik dan memadai untuk menampung volume lalu lintas yang tinggi terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Dilakukan oleh Unit Operasi Daerah Operasi Daup 4 Semarang dari PT Kereta Api Indonesia. Daftar rambu lalu lintas. Perlintasan sebidang JPL 1B. Rambu peringatan yang terdapat pada perlintasan tersebut meliputi yaitu rambu nomor 22B, rambu larangan nomor 1A, serta rambu larangan nomor 12, marka membujur, marka melintang, selanjutnya, lampu isyarat lalu lintas meliputi isyarat lampu dan isyarat suara. Inventaris gardu penjaga pintu perlintasan meliputi 1. Genta atau isyarat, 2. Daftar semboyan, 3. Petugas yang berwenang, 4. Daftar dinasan petugas, 5. Daftar perjalanan kereta api sesuai grafik perjalanan kereta api atau KPK, 6. Semboyan bendera yang berwarna merah dan hijau serta lampu atau lentera, 7. Perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3K, dan jam dinding, 8. Pintu dengan persyaratan kuat dan ringan, anti karat, serta mudah dilihat dan memenuhi kriteria fail-safe untuk pintu elektrik, 9. Jam dinding. Karakteristik jalan rel. 1. Jalur jalan rel. Lokasi JPL 1B terletak di KM 01+002 Jalan Layur Stasiun Tawang, yang berpotongan antara jalur dua kereta api. Kedua jalur tersebut merupakan jalur hulu dan hilir atau jalur ganda dengan sistem persinyalan elektrik. Sistem persinyalan elektrik merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas kereta api yang menggunakan perangkat elektrik dan elektronik untuk mengatur pergerakan kereta di sepanjang jalur rel, dengan tujuan menjaga keselamatan perjalanan dan kelancaran operasi. Lebar jalur pada JPL 1B yaitu 1067 mm pada kondisi lurus dan 1013 pada kondisi lengkung. Tipe rel. Di Indonesia, rel kereta api dibedakan berdasarkan lebar sepur dan tipe batang rel. Tipe rel dibedakan berdasarkan berat per meter dan profil penampang rel. Umumnya dalam satuan kilogram per meter. Pada perlintasan JPL 1B ini menggunakan tipe rel 54. Selanjutnya, tipe bantalan. Secara umum, di Indonesia menggunakan 3 jenis utama bantalan rel: bantalan kayu, bantalan beton, dan bantalan baja. Pada perlintasan JPL 1B menggunakan bantalan rel beton bertulang atau pratekan. Tipe ini paling umum digunakan pada jalur utama dan memiliki kelebihan, yaitu memiliki daya tahan yang tinggi, stabilitas rel yang baik, perawatan yang lebih mudah, kuat terhadap cuaca, dan tidak mudah bergeser. Keempat, penambat rel. Penambat rel kereta api secara umum dikategorikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan sistemnya, yaitu penambat elastis dan kaku. Pada perlintasan JPL 1B menggunakan penambat elastis ganda atau berupa pandrol klip. Penambat pandrol berupa batang baja berdiameter 19 mm yang dibentuk spiral. Salah satu sisinya menekan rel. Penambat jenis ini banyak digunakan di jalur modern seperti KRL maupun MRT di Indonesia.
5. Wesel. Secara umum, wesel dikategorikan menjadi beberapa jenis. Wesel biasa, wesel dalam lengkung, wesel 3 jalan, wesel Inggris. Pada perlintasan JPL 1B yaitu menggunakan tipe wesel biasa kanan dan kiri. Wesel dioperasikan secara elektrik yaitu mekanik semi otomatis, dikendalikan dari ruang PPKA atau pengatur perjalanan kereta api melalui sistem mekanik atau listrik. Sambungan rel. Pada perlintasan JPL 1B menggunakan jenis sambungan rel las atau termit. Antara rel disambung permanen dengan cara dilas menggunakan las termit atau metode flush butt welding. Jenis sambungan rel ini memiliki beberapa keunggulan meliputi perawatan yang lebih rendah, kenyamanannya tinggi, dan berpengaruh pada kecepatan kereta. Selanjutnya, alat pendeteksi kereta api. Terdapat 2 jenis alat pendeteksi kereta api yaitu track circuit dan axle counter. Pada perintah JPL 1B menggunakan jenis alat pendeteksi kereta api axle counter atau penghitung ganda. Identifikasi hazard. Perlintasan sebidang JPL 1B berdekatan dengan stasiun Semarang Tawang. Perlintasan ini menghubungkan jalur kereta api dengan jalan raya yang padat sehingga memiliki potensi risiko kecelakaan yang signifikan. Berikut adalah identifikasi bahaya yang terdapat di perlintasan tersebut. 1. Yaitu mengenai volume lalu lintas yang lumayan tinggi. Kedua, terkait perilaku pengguna jalan. Dan ketiga, yaitu terkait kondisi geometrik perlintasan. Selanjutnya, rekomendasi. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan untuk perlintasan pada jalur ganda lintasan lokasi JPL 1B kilometer 01+002. Yaitu 1. Melakukan pengecekan secara berkala. 2. Diperlukannya kesadaran untuk pengguna jalan dengan mematuhi peraturan yang ada. Ketiga, yaitu melakukan penambahan rambu-rambu pada area perlintasan kereta api. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Terdapat petugas penjaga jalan lintasan atau PJL yang disediakan pos penjaga gardu yang dilengkapi dengan inventaris gardu penjaga pintu perlintasan yang lengkap. Kedua, terdapat beberapa rambu dan marka yang tidak terpasang pada lokasi tersebut seperti rambu larangan berbalik arah, rambu peringatan lintasan kereta api, rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan jarak, serta marka membujur, marka melintang, pelita pengedu, dan median jalan. Saran. Berikut merupakan saran terkait jalur perlintasan sebidang JPL 1B. 1. Dari kurang lengkapnya rambu ataupun marka, maka diperlukan penambahan rambu dan juga marka guna untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintas, serta mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Kedua, perlu ditingkatkan lagi terkait kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu saat hendak melintas, seperti dia menerobos ketika palang pintu sudah menutup dan isyarat suara sudah berbunyi. Sekian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.